Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Patut kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaannya sampai saat ini. Tuhan Yesus baik dalam segala karyanya dalam hidup kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Oleh karena pertolongan-Mu, kami dapat melalui semuanya. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Yehezkiel pasal 14 dan 15. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca kitab Yehezkiel pasal 14 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu, dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Saudara yang dikasihi Tuhan, penyembahan berhala adalah masalah yang paling banyak ditegur oleh Tuhan dan menjadi salah satu hal yang paling penting untuk kita hindari sebagai orang-orang percaya. Banyak orang memiliki berhala-berhala yang tersembunyi dalam hati mereka yang berasal dari berbagai konsep dan pandangan manusia, tetapi bukan berasal dari Tuhan. Dan berhala-berhala ini seringkali menghalangi apa yang seharusnya orang percaya dapatkan dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu terbuka di hadapan mata Tuhan. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan darinya. Bahkan isi hati kita, Tuhan tahu. Jadi bagaimanapun caranya kita ingin menyembunyikannya dari Tuhan, usaha kita itu akan sia-sia. Sekali lagi kita membaca dalam Yehezkiel 14 ayat 6 ini. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu, dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Jelas sekali di sini bahwa Tuhan tidak menginginkan adanya satu pun berhala dalam hati kita. Berbicara tentang berhala, pengertian dari berhala ini bukan sekedar patung kayu, batu, pohon ataupun logam, tapi berhala adalah apapun yang kita cintai dan kejar, menggantikan dan melebihi Tuhan. Berhala adalah sesuatu yang kita percayai dan andalkan selain daripada Tuhan. Segala sesuatu, orang ataupun barang yang dapat menggantikan Tuhan di hati kita dapat disebut sebagai berhala. Apapun yang kita tempatkan di hadapan Tuhan ataupun berdampingan dengannya, itu adalah berhala. Pada saat kasih dan iman yang kita berikan kepada Tuhan diberikan kepada hal atau pribadi yang lain, itu juga adalah berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak berhala yang seringkali kita tidak sadari dalam kehidupan kita. Sepak bola adalah olahraga yang bagus, bukan sesuatu yang jahat. Tapi cinta akan sepak bola telah membuat banyak orang menggantikan cintanya akan Tuhan. Di Inggris, sepak bola telah menjadi semacam agama dan menggantikan waktu ke gereja. Judi bola juga telah menggantikan iman akan penyediaan dan pemeliharaan Tuhan. Perut bisa menjadi berhala, hawa nafsu dapat menjadi berhala, uang bisa menjadi berhala. Sebenarnya tidak ada yang jahat dengan uang, tapi cinta akan uang menjadi dosa, dan itu adalah sebuah penyembahan berhala. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 tertulis, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman
dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menegaskan bahwa kita semua tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mammon atau kepada sesuatu yang lain selain dari Tuhan. Mari miliki hati yang murni, mengasihi dan beriman kepada Tuhan Yesus. Percaya sepenuhnya kepadanya. Jangan percaya kepada berbagai tahayul, mitos dan kepercayaan lain yang bukan berasal dari Tuhan. Mari kita tetap setia dalam iman. Hanya satu saja yang kita idolakan dan sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada berkat, ada sukacita, damai sejahtera, keselamatan dan kehidupan yang tersedia bagi setiap kita yang percaya dan mengasihi Dia. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada setiap kami, agar kami menyingkirkan segala berhala-berhala dari dalam hati kami. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, akan segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Ada hal-hal yang seringkali tidak kami sadari, yang telah menggantikan posisi-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak lagi mengandalkan Tuhan secara sepenuhnya, tapi kami mengandalkan yang lain. Kami mengorbankan waktu untuk hal-hal lain selain daripada Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus, berikan kami hikmat-Mu, untuk kami dapat lebih lagi mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, kami mohon agar Tuhan membuat kami mengerti dan memampukan kami untuk menyingkirkannya dari dalam hati kami, supaya hanya Engkau ya Tuhan Yesus, satu-satunya yang ada dalam hati kami. Terima kasih untuk segala berkat, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menganugerahkan kepada kami perkara-perkara yang baik dan indah. Engkau menolong kami dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Pimpin kami, berkati kami di sepanjang malam ini. Lindungi kami dengan kuat kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa bagi setiap dari kami yang sedang dalam pergumulan, masalah, persoalan, sakit, penyakit, agar Tuhan menjamah, memberikan pertolongan, nyatakan kuasa mujizat-Mu, kesembuhan terjadi, pertolongan dan pemulihan terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami alami berkat, kami alami jawaban doa, kami alami kemenangan, sukacita, dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.